Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam generasi hebat, generasi cerdas, siswa, siswi SMP Negeri 1 Bontang kelas 7, 8, dan kelas 9. Kali ini Bu Hermi mau memberitahu kalian bagaimana sih caranya belajar di LMS khususnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kemarin-kemarin nih ya, caranya adalah pertama kalian harus cari aplikasi browser dulu di HP kalian. Biasanya ada tuh bawaan dari smartphone-nya. Kalau misalnya kalian menemukan yang lain, biasanya kalau nggak Google Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, dan lain-lainnya. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet, langsung aja diklik, lalu kita terhubung ke Google. Nah, di Google ini kalian bisa ketik SMP Negeri 1 Bontang. Kenapa Bu Hermi lebih menyarankan kalian untuk akses via website terlebih dahulu? Karena di sini kalian bisa lebih pasti. Karena ada beberapa yang langsung pakai link. Nah, link itu kan kadang-kadang mungkin copy paste-nya ada yang kurang, takut kehapus dan lain-lainnya. Kalau misalnya kalian buka dari web Spansa, itu tuh langsung. Jadi tidak perlu copy paste. Nah, setelah di Google ketik SMP Negeri 1 Bontang, kalian bisa cari, stop. Ini dia, tulisannya Welcome to SMPN 1 Bontang. Ini adalah website resmi SMP Negeri 1. Alamatnya www.smpn1bontang.org. Langsung saja di tab atau diklik. Nah, ini adalah halaman awal beranda dari SMP Negeri 1 Bontang. Menunya itu adalah yang 3 garis yang di pojok kanan atas ini ya. Kalian langsung tap atau klik, pilih LMS. Terlihat kan ada LMS kelas 7, 8, dan kelas 9. Karena Bu Hermi mau simulasi untuk kelas 7, berarti kita tap atau kita klik LMS kelas 7. Nah, ketika tampil di halaman awal LMS, ini akan ada beberapa mata pelajaran. Tapi kalian belum login, jadi harus login dulu ya. Nih, mohon maaf, Bu Hermi belum login. Bu Hermi logout dulu. Kita akan login sebagai peserta atau siswa. Nah, ini halaman awalnya. Nah, untuk nama user dan password, nama usernya adalah NISN yang 4 digit. Kalian bisa temukan di daftar siswa. Berkas tersebut ada di Telegram grup angkatan kelas 7. Jadi kalau misalnya lupa atau mungkin ingin memastikan, silahkan cek di sana ya. Dan untuk password semuanya sama, SMPN 1. Nah, jadi jangan lupa untuk yang sudah berhasil login dengan NIS dan password tersebut untuk ganti passwordnya ya. Karena password tersebut kan semuanya sama nih, untuk meminimalisir adanya teman-teman yang jahil pakai akun kalian. Jadi langsung diganti passwordnya. Tapi dicatat baik-baik ya passwordnya supaya tidak lupa. Kalau misalnya lupa akan panjang lagi prosesnya, harus reset password dan lain-lainnya. Jadi hati-hati. Kita langsung simulasi karena ini akun ada dibuat oleh Pak Muri. Masukkan username-nya dan passwordnya. Setelah itu kita buka atau login. Cukup satu kali klik aja ya untuk apapun itu. Klik atau tap. Kalau misalnya kalian coba satu klik dan ternyata lama, ditunggu aja. Karena kalau kalian klik lagi, yang udah loading 50% itu balik lagi ke 0%. Jadi cukup bersabar. Kita tidak tahu jaringan itu sedang bagus atau tidak. Nah, ini notifnya ubah sandi Anda. Jadi nanti kalau misalnya mau ubah, langsung diubah aja. Ini adalah tampilannya. Menunya ada di sebelah sini, ada 3 garis. Ini sama seperti, ini maaf nih kepencet. Iya. Nah, menu ini sama ya dengan yang di web Spansa tadi. Di menu LMS itu sebenarnya ada 5. Ada homepage, daftar mata kuliahku, agendaku, progress, dan social network. Yang paling sering dipakai itu adalah homepage dan daftar mata kuliahku. Homepage ini adalah halaman awalnya untuk kalian kembali memilih mata pelajaran dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya di daftar mata kuliahku, ini berisi seluruh mata pelajaran yang kalian bisa akses. Nah, karena ini akun untuk simulasi, jadi di sini hanya terdaftar 2 mapel aja, informatika dan bahasa Indonesia. Tapi kalau di akun kalian itu akan muncul semua 10 mata pelajaran. Nah, untuk satu hal lagi nih yang Bu Herma mau kasih tahu, kalau misalnya mau ganti password, logout itu di sini ya. Jadi di tab dulu, nanti ketemu ini ada foto, gambar, dan ada nama kalian, diklik panahnya, nanti edit profile, logout, semuanya ada di sini. Jadi kalau mau diutik-utik silahkan ya. Tapi kita fokus dulu gimana cara belajarnya. Nah,
Mapelnya udah tersedia, kalian pilih bahasa Indonesia 7 DEF Hermi Syafruddin. Hermi Syafruddin itu maksudnya guru pengajarnya ya. Jadi jangan sampai kalian salah kelas. Diperhatikan baik-baik, dibaca betul-betul. Dan yang diklik itu adalah tulisannya seperti ini. Nah, oke. Pastikan masuknya sesuai dengan jadwal ya. Jangan sampai belum jadwalnya tapi udah masuk. Dan pastikan lagi kelasnya. Jadi jangan sampai salah masuk kelas. Perhatikan baik-baik ya, karena ada beberapa mata pelajaran yang sama tapi gurunya berbeda. Jadi tolong disesuaikan. Nah, ini adalah menu yang wajib muncul sih. Selain ini biasanya akan ada beberapa yang lain, tapi ini yang paling penting yang harus kalian pahami. Ada dokumen, learning pad, link, dan tes. Saat PLS kemarin mungkin kan udah familiar sama dokumen, link, dan tes, tapi belum familiar sama learning pad. Ini adalah icon baru. Kita berinovasi kembali, ada sesuatu inovasi yang patut kita pelajari, dan ini perlu belajar. Jadi memang ada inovasi baru dan kita harus memperbarui ilmu-ilmu terbaru yang ada. Jadi nanti kita akan belajarnya melalui learning pad. Kalau dokumen udah tahu ya bisa apa aja. Nah, kalian kan sudah dibagikan nih buku cetak dari perpustakaan dipinjamkan. Nah, buat kalian yang belum atau mungkin tidak kebagian buku bahasa Indonesia, jangan panik karena di icon link yang gambar web dunia ini, Bu Hermi udah memberikan akses link untuk download buku bahasa Indonesia. Nah, di ini nih, buku siswa elektronik bahasa Indonesia kelas 7. Kalau kalian tap, kalian akan terhubung ke alamat website di mana kalian bisa download PDF-nya atau bahkan baca online. Jadi buat kalian yang nggak punya buku, jangan panik ya. Oke, kita langsung saja abaikan ini, balik lagi ke LMS. Ini kalau misalnya mau kembali, klik yang ini. Nah, kita mulai belajar. Buku cara downloadnya juga udah ngerti kan, udah paham. Kita ke learning pad. Di sini adalah semua tahap demi tahap apa yang akan kita lakukan. Kita tunggu sesaat. Ya, ini adalah bab 1 teks deskripsi. Jadi untuk siswa kelas 7, bab yang pertama kalian pelajari adalah teks deskripsi. Ya, pastikan sambil buka ini, sambil dibuka buku paketnya ya. Dan siapkan juga buku catatannya. Bu Hermi akan memberitahukan apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, di bab 1 teks deskripsi dan seluruh bab di bahasa Indonesia itu ada 4 subbab A, B, C, dan D. Untuk yang pertemuan pertama, kita bagian yang A, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Silahkan di tab atau diklik bagian tersebut. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Semuanya memiliki judul yang sama jika kalian perhatikan baik-baik. Hanya saja yang paling atas ini latihan mandiri, yang kedua ini video, yang ketiga ini catatan, dan yang terakhir adalah latihan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini ada 4 icon nih paling atas. Ada expand, ada home, itu ada reporting, dan itu ada menu back untuk ke kiri atau ke kanan. Nah, kalian harus mengajak satu persatu. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang harus kalian buka pertama kali itu adalah yang catatan, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Ketika sudah kalian klik dan centang ini, tidak hanya sampai di sini ya, kalian harus tahu isinya itu apa dengan cara kalian tap atau klik yang ini nih, yang warna hijau di dekat icon rumah. Nah, ini ada file PDF yang harus kita buka. Kita tunggu beberapa saat. Ya, ini adalah catatan atau rangkuman untuk bagian A. Nah, ini silahkan disalin kembali, ditulis kembali di buku catatan bahasa Indonesia kalian ya. Kita kan tidak bisa memastikan bahwa buku dari pemerintah itu akan kita miliki karena statusnya dipinjamkan. Jadi Bu Hermi bantu untuk rangkumkan, pastikan kalian punya catatannya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu buku itu diminta kembali, kalian tidak kerepotan karena kalian punya catatannya. Jadi tolong ya untuk setiap catatan yang Bu Hermi kasih ini berisi rangkuman, tolong disalin kembali di buku tulis kalian. Kalau sudah silahkan back, kita kembali lagi ke home. Oh, maaf, seharusnya tadi kita pakai tombol arah kiri dan kanan tadi yang di atas. Kalau
ke home itu kembali ke halaman awal. Nah, seharusnya pakai yang ini nih, yang di atas ini nih. Nah, ketika kalian sudah membuka catatan, saatnya kalian untuk ini nih, menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi yang bagian video. Nah, jadi Bu Hermi mau kasih kalian link video berisi ringkasan gitu. Jadi ini kalau udah diklik gini jangan lupa untuk di expand ya, pakai tombol yang hijau ini. Nah, tunggu sebentar. Ya, ini ada, oh kelewat. Oke, kita tunggu loading dulu sebentar ya, karena ini. Nah, oke. Oke, campernya masih nge-lag nih. Oke, nggak apa-apa, nanti Bu Hermi akan coba cek ini kenapa tidak mau diklik. Seharusnya sih bisa diklik kemarin. Oke, nggak masalah, nanti Bu Hermi perbaiki. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, Bu Hermi akan sertakan linknya di dokumen. Sebenarnya ini isinya materi yang tadi Bu Hermi rangkum, cuma dibuat jadi video, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kalau kalian sudah lihat itu, Bu Hermi harap sih setelah kalian nulis kembali catatan tersebut itu benar-benar ditulis dulu ya, baru ke lihat video. Nah, nanti kalau misalnya udah nyatat lihat video, jadi materi yang kalian pahami itu lebih lebih nyambung gitu. Jadi lebih paham sama materinya. Langsung aja next. Langkah ketiganya, Pak, silakan dipakai ya icon-icon yang ada di situ. Nah, catatan ini udah. Oh maaf, tadi yang kita belum itu adalah yang latihan ya. Nah, Bu Hermi mau memberitahu kalian bagaimana cara mengerjakan latihan untuk materi yang ini. Jadi Bu Hermi punya satu latihan yang akan kalian kerjakan nanti, tapi kalian harus buka ini dulu, yang teks deskripsi latihan mandiri. Nah, di latihan mandiri ini Bu Hermi akan memberikan satu teks, ini judulnya Parangtritis Nan Indah. Ini ada paragraf 1, 2, 3, 4, dan ada pertanyaan 1 sampai 8. Nah, pertanyaan 1 sampai 8 ini sudah Bu Hermi sertakan jawabannya, kunci jawabannya. Coba kalian analisis baik-baik nomor 1 sampai nomor 8. Cari tahu bagaimana cara membacanya, disesuaikan dengan teksnya. Nanti kalau kalian merasa sudah oke, silahkan langsung kembali dan mengerjakan step yang terakhir. Ini nggak urut ya, tapi nanti Bu Hermi akan edit, Bu Hermi akan urut supaya kalian tidak bolak-balik. Ini kan kalau Bu Hermi cek kalian bolak-balik nih, apa nanti Bu Hermi akan edit tampilannya supaya kalian tidak bingung, jadi nanti tinggal next aja. Nah, ini yang terakhir, jadi jangan lupa ya, tombol yang ini itu untuk menampilkan step by stepnya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, tombol yang ini tuh untuk menampilkan isi di dalamnya. Jadi misal kalau misalnya menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, kalian klik dulu baru diklik yang hijau ini. Atau kalau misalnya mau langsung ini juga nggak apa-apa, tinggal pakai tombol yang panah ini aja, maju mundur kiri kanannya. Jadi yang terakhir bab 1 latihan A, ini kan udah 75%, ini langkah yang terakhir ini. Silahkan diklik. Nah, start test. Ya, akan ada soal yang sama, ada teksnya. Ini soalnya sama persis, cuma teksnya saja yang berbeda. Nah, nanti dijawabnya di kolom ini. Langsung diklik aja. Misal 1 jawabannya apa, nanti 2 jawabannya apa, 3 jawabannya apa, dan seterusnya. Jadi semua jawabannya tuh diketik di sini. Kalau misalnya sudah 1 sampai 8 langsung end test. Nah, pastikan ada icon save ini ya. Kalau misalnya sudah selesai,
and test. Ini resultnya, jangan panik ya, resultnya itu semuanya adalah 0. Kenapa? Karena Bu Hermi akan koreksinya secara manual. Jadi apapun yang kalian jawab, seberapapun soal yang kalian jawab, nilainya memang akan 0 karena Bu Hermi akan cek koreksiannya manual nanti, tapi via LMS. Nah, ini 100% berarti kalian sudah melewati langkah 1, 2, 3, 4. Kalian sudah lihat latihan mandirinya, video, catatan, dan yang terakhir. Dan jangan khawatir, ini jangka waktu mengerjakannya seminggu. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan di hari Selasa, ya berarti sampai Selasa depan. Selasa depan nanti akan ada tugas baru. Tapi ingat, itu menyesuaikan jadwal ya. Kita tahu-tahu bersama kalau misalnya hari pertama ini agak banyak sekali trouble, banyak sekali masalah. Kita tidak tahu mungkin salah satu cara mengatasinya dengan ganti jadwal atau seperti apa. Nanti kita tunggu informasi dari sekolah. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ketika kalian sudah 100% tugas selesai, kalian bisa kembali ke rumah, ada icon rumah gitu, kembali ke home. Nah, berarti mata pelajaran Bu Hermi sudah selesai. Kalau kalian sudah selesai di Bahasa Indonesia, kalian mungkin bisa ke mata pelajaran lain di hari yang sama. Tapi kalau misalnya benar-benar 2 mata pelajaran tersebut atau mata pelajaran hari itu sudah selesai, jangan lupa untuk logout. Ya, dengan kalian logout tepat pada waktunya, kan bisa membantu teman-teman kalian untuk login dan mengerjakan tugasnya. Jadi kalau misalnya semuanya online di saat yang bersamaan, itu akan sangat mengganggu sekali. Jadi diminta tolong kerjasamanya ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh jawab Bu Hermi. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.